A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa nih ya. Ketemu Rafa. Ar-Risalah Al-Laduniyah. Nah, itu betul. Ya. Ini kita ceritanya ini pertemuan sebelum terakhir ya harusnya ya emang ya. Karena ini pertemuan ke-14, ini pertemuan terakhir minggu depan. Ya. Kalau pertemuan terakhir besok kita pengennya teman-teman sudah punya gambaran kitab mana yang mau dibaca nih kan gitu kan. Ya itu Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ya, apa artinya Al-Laduniyah? Ya kan kalau dalam Al-Qur'an kan ada kan dalam itu. Betul. Ya boleh aja sih itu. Ya. Apa sih? Tapi yang di grup itu lah. Ya, ilmu laduni. Apa yang disebut sebagai ilmu laduni itu? Hah? Hebat. Hebat. Ini kita bukan belajar kesaktian bukan. Masalah ini itu taunya orang-orang yang nggak baca taunya gitu. Justru kalau antum baca ilmu laduni itu adalah ilmu tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu dari jalur yang Baik. yang nggak biasanya. Kalau dibilang aneh, bukan karomah. Tiba-tiba langsung gitu. Langsung. Yang luar biasa. Ya. Ya. Ya, ini ditulis oleh siapa antum tahu ya, bisa dilihat oleh Abu Hamid Al-Ghazali, ya kan? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi ini sebenarnya udah ditulis lama banget kitabnya, tapi ini ditahqiq lagi. Makanya di situ ada tulisannya apa? I'tana bihi wa haqqaqahu Abu Sahal. Ya, jadi maksudnya apa? Dibaca ulang dan juga ditahqiq. Jadi maksudnya karena itu manuskrip bentuknya kan dibaca ulang. Ya ini nih. Ini Pak D Abu Sahal ini dia baca dan tulis ulang tuh. Ya kan? Loh kenapa dia melakukan itu? Ya nggak tahu juga, mungkin itu proyek tesis apa disertasi, nggak tahu lah. Intinya memang kayak gitu. Di Mesir itu teman-teman bisa dicantumkan gitu ya. Namanya. Ya emang kayak gitu, makanya ditulis hak kokoh. Jadi kalau di Mesir itu teman-teman yang S1 atau S2 itu, mereka juga bisa milih untuk nggak bikin skripsi, tapi apa? Tahqiq manuskrip. Ya tanya aja. Lu kenapa anak tahu? Ya nggak harus anak ke sana, nanti tinggal nanya interview aja orang-orang yang dari Mesir, mereka ngapain sih teman-teman di sana. Jadi ini baru-baru masuk berapa pendalaman? Kitabnya ditahqiqin lagi baru-baru. Nanti lihat itu kitabnya ditahqiq kapan, terbitnya kapan, itu halaman selanjutnya itu Jami'ul Hukuk Mahfudhah 2014, ya kan? Artinya apa? Ya mungkin mentahqiqnya sebelum tahun itu, tapi masih ada versi yang lain dari Risalah Laduniyah ini. Jadi kenapa ya? Karena gini teman-teman sekalian, buku itu kalau populer zaman dulu nggak ada yang difotokopi, tapi apa? Ditulis ulang dengan tangan. Sehingga apa? Sehingga orang zaman sekarang yang mau menulis ulang dengan komputer itu perlu baca ulang nih. Ya kan? Salinan A ini sama salinan B sana tuh agak beda dikit. Mungkin yang B ada keterangannya, yang A ada apanya. Yang ini yang ori, yang ini yang kalau dibilang bagian orinya ada bagian orinya, tapi ada bagian catatannya atau namanya itu ada hasyiah. Kalau dulu teman-teman baca di kitab-kitab Turas waktu kelas ada hasyiah, syarah, itu adalah yang disebut sebagai keterangan-keterangan tambahan dari pembaca. Tapi kayak gitu nggak termasuk bajakan gitu. Ini bukan bajakan, zaman dulu itu orang membuat kayak gitu emang. Misalnya Anda nulis buku apa, ya kan? Nanti nulis syarah, syarah atau hasyiah atau apa lagi. Ya emang kayak gitu zaman dulu buku itu. Kalau dibilang banyak mungkin yang pokok-pokok nggak terlalu banyak. Cuman yang menulis syarahnya bisa banyak. Syarah bukan ringkasan, ini penjelasan tambahan. Berjilid-jilid gitu ya. Ya jadi penjelasan tambahannya jadi banyak. Biasanya yang nulis murid-muridnya. Kenapa? Karena gurunya ketika nerangin buku itu bukan hanya nerangin isinya doang, tapi juga nambahin hubungannya dengan ini apa itu kayak gitu. Dihubungin dengan yang lain. Ya, tapi biasanya ada bagian orinya yang ditulis, bagian intinya atau matan kitabnya itu. Ya, ini Muqaddimah Muhaqqiq ini antum bisa jelasin, bisa tahu kalau di Muqaddimah Muhaqqiq itu apa sih alasannya kitab ini ditahqiq dan lain sebagainya, itu Muqaddimah Muhaqqiq. Nah, kita langsung ke halaman berapa ya? Ke halaman matannya aja. Tarjamatul mu'alif
kalau halaman 8 tarjamatul mu'alif itu maksudnya apa? Tarjamatul mu'alif. Terjemahan. Biografi. Oh. Jadi kalau dalam bahasa Arab tarjamatul mu'alif itu berarti istilahnya biografi penulis. Tarjamatu hayatu Fauzi. Oh berarti biografi Tentang Fauzi. ini itu kan tarjamatu Rafa. Ini berarti bukan terjemahan tapi apa? Biografinya Rafa. Oh Rafa itu di tahun sekian dia jadi operator apa LED terus gini. Nah itu mesti patut ditulis. Emang jadi nggak keren karena nggak ada yang nulis. Tapi kalau antum tulis hal-hal yang sederhana itu akan keren ketika dibaca 10 tahun lagi. Itu biasa terjadi. Maka sekarang saya suka bikin video-video kayak gini. Ya, apa? Bapak? Ya, ayah. Oh iya. Saya kira ayahnya di sini. Kalau ayahnya di sini saya ketemuan dong. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, kita langsung ke halaman apa ya? Halaman matan kitabnya. Biasanya nih keterangannya panjang nih. Dia jelasin tuh Imam Ghazali karyanya apa aja, kapan meninggalnya. Sampai di situ kalau antum baca ya, Imam Ghazali ketika mau meninggal itu, ini kalau antum mau baca di sini nih. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Jadi seolah-olah tahu apa namanya, kapan meninggalnya gitu loh. Terus apa? Terus dia nyuratin teman-temannya. Dia apa namanya? Dia apa ya istilahnya? Dia ngabarin temannya, gue mau meninggal ini. Dan pas jamnya mau meninggal itu dia udah nongkrong di apa namanya? Dekat tempat meninggalnya. Jadi nggak ngerepotin orang untuk ngangkat-ngangkat. Ini kata orang kayak gitu ceritanya itu. Jadi sampai kayak gitu itu. Ya. Jadi ya karena emang orang itu apa ya? Dia namanya juga orang. Nah, ini kalau antum lihat di halaman 24 ya, kalau di PDF-nya 25 itu udah mulai itu masuk Muqaddimatul Mu'alif. Nah, jadi itu tulisan asli pendahuluan oleh penulisnya. Mana ada Pak? Oh, gitu. Nah, jangan lolos pokoknya kalau udah Vario nih jangan lolos ini. Mana ketemu nggak Rafa? Kok blur semua ini Rafa? Nah, prodinya. Oh masih. Ya wis. 24. Nah, Muqaddimatul Mu'alif ya. Coba Fauzi baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahilladzi zayyana qulubi khawasi ibadihi. Zayyana Qulubi. Zayyana Qulubi. Zayyana Quluba. Oh, zayyana quluba. Khawasi ibadihi. Binuril wilayati. Binuril wilayati. Wa rabbi Wa robba arwahahum bi husnil inayati. Bagus. Terus Wa fataha babat tauhidi ala ulama il arifina bimiftahid dirayati. betul. Wa aslama ala sayyidina Enggak, bukan wa Muhammad. asli, tapi apa? Wa aslah. Enggak, wa usolli. Wa usallimu ala sayyidina Muhammad. Wa usallimu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin sahibud da'wati war riayati wa dalilul ummati ilal hidayati wa ala alihi sukani haramil himayati. Wah, ini antum bisa jadiin muqaddimah khutbah nih. Alhamdulillah itu dia bisa ini. Alhamdulillah zayyana quluba hawasi ibadihi binuril wilayah. Wa rabba arwahum bi husnil inayah. Wah, ini sebuah khutbah itu. Iya sebenarnya kayak gitu sama aja. Alhamdulillah. Telah menulis ini. Bukan telah menulis ini, tapi itu muqaddimah khutbah biasanya kayak gitu. Kayak bisa aja dimasukkan di sini. Ya kan? Itu ya kan wa sallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu sahibud da'wah war riayah dalilul ummah ilal hidayah ala ali sukkani haramil himayah. Loh, jadi keren kan kalau antum baca jadi. Ya udah kayak gitu. Ini tulisan dari ribuan tahun yang lalu. Ya. Oke, kita langsung lanjut ke halaman 28 di PDF atau 27 di situ. Ya, 28 di PDF, 27 di situ. Faslun fi
Samsu, coba ente baca pakai ini aja lah. Biar ente tambah ini. Ini kan ada rekamannya, ente baca tuh. Apa? Baca itu. Yang dari mana? Ini loh. Pertama. A'lamu Enggak, dari Faslun. faslun fi bayani syarafil ilmi. Nah, itu kelihatan banyak. Nah, bayani syarafil ilmi. Terus apa itu? Ya'lamu annal Ilam. i'lam i'lam annal ilma tusawwirun nafsi Enggak. Apa ini coba? Coba ini baca. Bukan tasawwur nafsi. tasuru. Enggak. Tasawwurun nafsi. Tasawwurun nafsi natiqatul mutmainnah. Tasawwurun nafsi annatiqati. Tasawwurun nafsi annatiqatin mutmainnati al haqaiqi. Enggak ada alnya. Oh ya, haqaiqu al asya'i. Haqaiqu. Enggak, haqaiqo. Haqaiqu asya'i. Haqaiqol asya. Haqaiqul asya'i wasuwariha mujradati anil Enggak. al Mujarrodati. mujarradati anil mawadi bi'ayaniha wa kifaya wa kaifiyatiha Kaifiyatiha. wa kama wa kimaya Wa kamiyatiha. Kamiyatiha. wa kamiyatiha Jadi wa jaw kamiyatiha. Kamiyah. Nah, jadi kamiyah. Berarti apa itu? Kamiyah itu kuantitas. Nah, gitu. Kamiyatiha wa jawahiroha jawahiruha wa jawatiha dawatiha. Terus inkanat mufradah mufroda. Terus wal ilmu huwal udah itu aja dulu. Coba yang dipahami apa dari teks itu. I'lam annal ilma tasawwurun nafsin natiqatil mutmainnati haqaiqal asya'i wa suwarihal mujarradati anil mawaddi. Nah, coba apa yang dipahami dari sini? Mulai seru ya kayak ini, mulai seru. Literasi anak-anak mulai meningkat setengah. Kemampuan membaca mulai meningkat. Ya, mungkin gitu harusnya. Ya apa? I'lam annal ilma tasawwurun nafsil mutnatiqati. Apa itu? Annal ilma ilmu sesungguhnya ilmu itu adalah apa? gambaran bagi seorang yang mutmain. Ya, menggambarkan bukan menggambarkan, tasawur itu adalah apa? persepsi Persepsi bisa. Persepsi jiwa yang nasional jiwa yang rasional, natiqah ya, yang sehat, Mutmainnah. maksudnya yang jiwa yang sehat itu jiwa yang baik, gitu kan? tenang Jiwa bukan jiwa yang tenang, maksudnya jiwa yang bersih. Gitu. bersih. Ini kan kayak dalam surat surat Al-Hasan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang bersih. Sebenarnya sudah bersih itu ya sudah nggak ada dosanya lagi, entah dia dicemplungin ke neraka bentaran apa jadi sudah bersih jiwanya, Pak, baru ke surga. Kayak gitu. Haqaiqul asya'i. Nah, apa itu? Haqaiqal asya'i Wasuwariha. wasyara Haqaiqul asya berarti apa? mujarradah Dari kata haqaiq berarti jamak dari hakiko. Kan? hakikat Hakikat dari segala sesuatu. Kan? Jadi ilmu itu sebenarnya apa sih? Oh, itu sebenarnya adalah persepsi manusia tentang hakikat sesuatu. Itu baca terjemahnya tuh ya. Nah, tapi nggak apa-apa, yang paling penting Pinter. itu baca tapi tahu, ya kan? ya terus Mahwal ilmu. Jadi bisa bilang al ilmu tasawwuru. Ya kan? bisa gitu Tasawwuru. Kan gitu kan? Iya. Tasawwur anal ilma tasawwurun nafsi
haqaiqul asya wa suwariha al mujarradah anil mawad. Apa itu? Tasawur itu persepsi yang mujarradah anil mawad. Apa itu? Dasar. Al mujarradah maksudnya. Al mujarradah. Apa? Terpisah ya. Mujarrad itu emang bener aslinya terpisah. Mujarradah anil mawad. Terpisah dari bendanya. Loh, jadi mengetahui bermacam-macam. ilmu itu adalah persepsi orang, tapi pas bendanya nggak ada itu baru dia ilmu. Jadi kalau masih bendanya masih ada, dia tahu, ya wajar. Tapi kalau bendanya udah nggak ada, dia masih tahu, lah berarti dia tahu. Kan gitu kan. Nah, misalnya kayak gini nih, Rafa, gimana sih kok bisa LED itu nyambung satu sama lainnya tuh dia jadi satu gambaran itu gimana caranya tuh? Hah? Punya prosesor. Oh ada prosesornya, ada apanya lagi yang lain? Ada ininya. Nah jadi Rafa sudah punya gambaran tentang apa? Gimana sih LED itu? Tapi kok ente bisa tahu itu? Ya ente kan bisa nanya-nanya kan gitu kan? Ente ngeliat langsung bendanya. Tapi kira-kira Ryan tahu nggak sih LED itu ada ini itunya tuh? Tahu deh bodo amat, yang penting gua kalau gue disuruh ngerjain itu gue panggil aja Rafa kayak gitu aja kan. Nggak ada apa-apa. Jadi persepsinya Rafa itu Ryan nggak punya. Iya kan? Ryan, ente tahu KML nggak? Itu pernah KML nggak? Iya, Dava udah. Dava Udah KML. Rafa udah pernah KMD belum? Belum pernah KMD. Oh, KML, siapa yang udah pernah KML? Bedanya KML sama KMD apa? Beda. Belek walang kan? Belek walang kan? Ada istilah melek walang kan? Belek tapi Bedanya Cuma kelas 6 sama kelas 5. Tidak mempersepsi apa yang ada di depannya. kelas 5 lebih. Iya. Ini kelas 5 kelas 6. Ya itu aja. KML kelas 6, KMD kelas 5. Sebenarnya itu adalah soal pengajaran, soal pelatihan gitu loh, soal pelatihan. KMD dan KML itu untuk melatih, kan gitu kan. Makanya disebut lanjutan. Kenapa? Karena lanjutan dari metode pelatihannya, lanjutan dari materi latihannya apa aja, itu kayak gitu. Kalau udah KMD itu udah bisa melatih, bisa. Kenapa? Nanti kalau udah KMD kan itu bisa melatih pramuka, kan gitu kan. Jadi KML dan KMD itu kursus untuk pelatih, makanya disebut kursus mahir. Itu apa? Kursus mahir itu untuk melatih. Kalau udah mahir dia bisa jadi pembina kan itu kan. Tapi lanjutannya apa? WhatsApp. Setelah KML. KPD. KPD. Kursus apa itu? Pendidikan. Pendidikan dasar. Pembina. Pembina dasar. Pembina. Apa yang disebut pembina? Jadi pelatih pramuka, di atasnya pelatih pramuka adalah pembina pramuka. Kalau sudah KMD itu urusannya adalah apa? Urusannya adalah bagaimana membuat program latihannya, program untuk pembina melatih. Nah itu dia. Jadi kalau ente udah KPD nanti urusan ente adalah gimana caranya pelatih pramuka itu bisa ngelatih. Makanya ente nanti kalau udah KPD ente akan ngelatih KMD sama KML. Ya emang kayak gitu. Nanti kalau ente udah KPL yang terakhir itu gimana cara ente ngurusin gugus depan. Nah, Oh, jadi yang memimpin gugus depan setiap regional itu KPL. di kuarcap itu jadi ngurusi apa namanya kuartir. Jadi kalau udah KPL itu gimana caranya ngurusin kuartir kepramukaannya. Jadi bukan hanya ngurusin gugus depan tapi ngurusin gimana gugus depan itu. Jadi makin kayak gitu. Itu sudah paling tinggi. Kalau ente khawatir. Nah itu contohnya bahwa yang diketahui Arroyan itu dia nggak tahu. Nah, yang anak tahu ternyata dia nggak tahu juga walaupun itu pramuka dia baru tahu kan. Tapi itu biasa terjadi di dunia ini biasa terjadi. Kenapa? Karena manusia itu terbatas, hidupnya juga terbatas, pengetahuannya juga terbatas dia jangka waktu hidupnya juga. Makanya kenapa disebut membaca itu dan mencari ilmu itu penting karena dia membuka batasan-batasan yang biasanya dia terbatas. Makanya membaca buku ini jadi membuka batasan yang biasanya antum terbatas. Jadi antum nggak tahu. Tapi dari sini kita mulai nambah tahu.
Tapi yang kita baca subnya adalah apa? Epistemologi. Andai kata di materi kuliah lain ya harusnya ada program membaca juga supaya antum batasan-batasannya tuh mulai terbuka. Nah, lama-lama antum nanti nggak ada apa namanya, mulai berkurang batasan antum untuk berkembang. Akhirnya antum bisa berkembang terus. Nah, itu yang diharapkan dari itu seperti itu. Oke, lanjutnya al mujarradah anil mawat. Tadi ya, jadi ketika bendanya udah ada, ente masih ngerti. Itu gitu. Terus bi'ayaniha itu dengan spesifikasi. LED itu gimana sih? Oh ya, Rafa, LED itu ininya ada berapa sih? Apa namanya, lampu-lampunya itu yang tahu berapa ukurannya? Layar. Colokannya berapa? Hah? Sebutnya apa? Kabinet. Kabinet. Oh, nyebutnya kabinet. Terus itu berapa ukurannya? 4x4. Oh, ya, nah ini makanya di situ ada kaifiyatiha. Jadi Rafa udah tahu apa itu LED. Tapi kaifiyatiha kita lihat belum tahu nih. Ya kan? Ada lagi kamiyatiha, kuantitasnya. Emang jumlahnya LED itu ada berapa pasang? 15 sepaket. 20 meter itu berapa kotak tuh? Kotak? 7. Hah? 7. Kali berapa loh? Kalau yang dipasang biopo kali Nah, ini kayak gitu. Jadi ada kamiyatiha, kaifiyatiha. Terus apa lagi tuh? Wa jawariha. Jawariha itu materialnya apa sih itu tuh? Nah, pertanyaan-pertanyaan lain kan. Emang LED itu terbuat dari apa sih? Nah, ini perlu cari tahu tuh, ini terbuat dari apa? Kok mahal kan gitu kan? Plastik. Partikel atom. Coba pecahin boleh. Partikel atom buset ini. Mahal. Nanti kita mau contoh nih. Ini apa teman-teman sekalian? Keramik. Dari Setahu ente keramik itu terbuat dari apa? Kumpulan Oh, batu. Apa emangnya? dari kaca. dari ini Marmer. Kerukan-kerukan. Yang ini bukan kerukan-kerukan kalau keramik jenis ini. Dia itu dari Pasir. jenis tanah tertentu. Ada pasir. tanah liat. Dari tanah tertentu. Tapi marmer dari batu. Nah, lain dengan marmer. Kenapa marmer mahal? Ya karena dia aslinya emang dari batu, bukan Dalam dijual. batu nih dalamnya tuh. Tuh marmer itu kayaknya dalamnya ada batu biok. Bukan batu giok. Lain lagi dari batu giok. Saya kan racin ya. Jadi kalau nggak tahu itu nanti jadi ngarang. Nah, dukun itu berkembang di tempat orang-orang ngarang itu tadi. Karena ini keramik ini aslinya dari apa namanya, mineral. Iya kan, jenis tanah. Nah sekarang Ana mau nanya deh. Menurut ente bedanya sayur sama buah apa? Kalau buah Pelajaran biologi. dari segi rasa ya, Pak. Buah tuh lebih cenderung ke Ya itu kan ente ini ya oke. Oh, manfaatnya. Terus apa lagi nih? Apa yang ente ketahui? Vitaminnya, oke. Substansinya atau mawadinya. Terus apa lagi? Ini enggak perbedaan yang mendasar apanya? Wortel itu apa? Sayuran atau buah? Sayur. buah-buahan. Dan kenapa disebut buah? Sayur. Kriterianya apa dia Sayur disebut mungkin buah? tumbuhannya bukan Karena berupa sayur bisa pohon. dijadiin sop. Bukan berupa pohon kan? Ada sop buah. Enggak, buah. Nah, terus dia sayur apa buah? Sayur. Sayur. Ini buah. Nah, ini perbedaannya sayur sama buah itu. Yang namanya sayur itu akar dan daun. Itu sayur. Semua sayur itu adalah akar dan daun. Kalau buah ada bunganya. Nanti akan ada bunga baru bisa berbuah. Tapi kalau sayur itu cuma akar dan daun. Coba cari semua sayur itu mesti akar dan daun. Tapi kalau buah itu bukan hanya akar dan daun, tapi ada bunga, ada buahnya. Nah, ini kayak gini. Sayur itu. Capek-capek. Ada bunganya. Makanya orang menyebut buah sekalipun. Itu ada batang. Iya, memang makanya orang bunga. meskipun itu disebut buah sekalipun sebenarnya dia bisa jadi adalah sayur. Ternyata ini Tomat buah ya. Ya kan orang nggak nyebut sayur naga, nanti lain lagi kalau orang nyebut sayur naga isinya. Naga ada bunganya nggak? berarti cabai itu buah. Ya. Berarti tomat buah ya? Iya. Sayur lagi.
Lah kan dia punya bunga kan? Iya punya bunga. Terus dia, lah iya itu. Makanya kriteria ahli biologi tentang sayur dan buah itu batasannya di situ. Itu kriteria ahli biologi. Kalau kriteria karang-karangan ente apa bisa dimasukkan? Wortel itu tadi apa? Sayuran. Sayur. Dong. Kan dia akar sama Enggak ada daun bunga. kan? Lah iya. Kolet kon. Lah kan dia akar sama daun kan? Buah kol. Kentang. Bawang. Kentang apa? Ada daun bawang, ada bawang. Nah berarti dia adalah sayur. Sayur enggak ada bunganya. Singkong. Ini apa Kan lagi? bunga gitu. Kan singkong di. Ada singkong Lah manis iya ya? makanya orang Singkong ubi. lah iya, orang Ya itu buah kan kasih. Kan ada sayur daun. makanya orang menyebut itu dalam istilah biologi adalah sayur atau buah. Kan kayak gitu. Tapi makanya orang Jawa nambahin kriteria apa? Palawija. Kenapa? Karena dia ada karbohidratnya yang bisa dimakan jadi makanan pokok. Jadi hal seperti itu namanya kriteria dalam biologi. Ente bisa aja bikin kriteria ente sendiri, tapi diketawain kalau ngobrol sama ahli biologi. Nah ini anak mau beli sayur apa tomat dan sayur. Ya itu anggapan orang umum bahwa tomat itu adalah sayur. Tapi anggapan ahli biologi tomat itu adalah buah. Nah sekarang anak mau nanya ente. Kalau di Microsoft Word ya, ente pengen bikin angka Arab gitu, 1, 2, 3 itu lah ente tahu kan? Ente settingnya disebut apa? Setting angkanya apa itu? Ente milih apa kan? Biar angkanya bisa Arab, settingnya apa itu? Bahasa. Iya terus angkanya namanya angka apa? Angka Arab. Hindi. Nah, jadi kalau di settingnya itu angkanya malah Hindi itu. Karena itu adalah angka Arab yang asli itu yang 1, 2 kayak gini itu angka Arab yang asli. Bukan angka Arab yang asli tapi angka Hindi. Ya, angka Arab yang dia dari pengaruh orang-orang Hindi. Tapi nanti kalau misalnya ente angka 1 gini 2 gini, itu tulisannya akan jadi Arabic. Itu angka Arab yang angka Arab yang ditemukan Al-Khwarizmi itu yaitu 1, 2. Itu yang angka Arab yang ditemukan Al-Khwarizmi. Yang kita pakai sehari-hari. Iya. Itu disebut angka Arabia. Orang nyebutnya angka Arabia. Kalau orang-orang di barat itu nyebutnya angka Arabia. Yang kayak gini itu bukan angka Arabia. Tapi kan kita taunya itu angka Arab. Nah kan gitu kan. Nah, jadi biar teman-teman ini ngerti ya. Ada pengertian yang tepat dari segala sesuatu. Itu kalau antum dulu belajar mantik kan ada at-ta'rif, ma huwa ta'rif. Nah, itu biar kita tuh mulai tertata pikiran kita dan tidak ngawur. Nah, itu penting. Pentingnya ilmu itu supaya kita tidak ngawur dan tidak ngarang. Oke, coba selanjutnya nih baca ada apa? Daripada baca terjemah tadi kan udah hatam. Kasih tahu lanjutannya di mana? Oh, iya. Ya. Wal alim wal muhitul Nah, al-alim huwa al-muhitu al mudrik al mudrik al mutasawwiru al-mutasawwiru wal ma'lum al-ma'lum huwa datu syai' alladhi allati yun al-ma'lum wa datu syai' alladhi yan takis Yang takisu ilmuhu fin nafs yuntaqasu ilmahu fin apa artinya yuntaqasu? potong Nah, al-ilmu fisigori kanaksi al-hajari. Apa itu? mungkir Iya. Dan sesuatu yang maklum itu adalah sesuatu yang terukir dalam pengetahuan. Yuntaqasu fi apa itu? fin ilmuhu fin nafs Iya, yuntaqasu fin nafs. Oh, jadi ilmu itu awalnya bukan milik kita, tapi kita bisa mendapatkan. Habis itu apa? Kita simpan. Kalau kita ingat jadi yuntaqasu soro maklumat. Lanjut lagi. Nah, terus wasyarifa wasyaraful ilmu syaraful ilmi ala qadri syarafi ma'lumihi syaraful ilmi ala qadri syarafi ma'lumi. Maksudnya apa?
kemuliaan ilmu ilmu itu itu tergantung dari kemuliaan apa yang mau diketahui. Ya, syaraful ma'lum. Kalau yang diketahui itu adalah sesuatu yang penting, maka ilmu itu jadi penting. Kalau yang mau diketahui adalah sesuatu yang mulia, maka ilmu itu menjadi mulia. Makanya ilmu tentang ketuhanan itu disebut ilmu yang mulia. Kenapa? Karena dia ilmu tentang Al-Quran disebut ilmu yang mulia. Ya karena itu tadi, karena syarafu maklum. Ini yang diketahui bagus. Ya kan? Ilmu itu kenapa ya? Karena dia pas itu disebut dimuliakan. Maksudnya dimuliakan itu gimana? Karena dipentingkan. Kenapa ilmu tentang LED sekarang jadi penting? Lah karena nggak banyak yang tahu dan yang tahu cuma dikit orang. Makanya perlu dibuat UKM LED biar nggak tumbang-tumbangan. Nanti ada piket LED. Kalau enggak ya itu capek terus, itu tumbang terus kan itu kan. Ya makanya itu contohnya. Jadi kursus LED kamu dibuat kursusnya dan lain sebagainya. Itu adalah contoh biar apa? Bahwa ilmu itu bisa jadi penting, tapi lama-lama bisa jadi biasa. Nah, baca tulis sekarang biasa. Tapi di zaman dulu itu baca tulis itu sesuatu yang mewah karena nggak banyak orang yang bisa baca tulis. Kayak gitu tuh. Nah, lanjutin. Mana? Wartabatul ilmi Heeh. takunu bihasabi rotbatul ilmi. Martabatul ilmi takunu bihasabi rotbatul ilmi. Yaitu martabatnya tergantung dari tingginya itu tadi. Terus Wala syakka syakka. anna afdolal ma'lumat wa a'laha wa asrafaha wa ajlaha wallahu sani'ul mubdi' al haqqul wahid. Ya, jadi ilmu tentang mengetahui Tuhan itu sendiri. Terus Fa ilmuhu wa huwa ilmu tauhid afdolul ulumi wa ajliha wa akmiliha akmaliha. Terus wa hadzal ilmu dururiyun wajibun tahsiluhu ala jami'il uqala'u kama qala sahibus syar'i alaihi salatu wassalamu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi itu adalah ilmu yang penting. Orang itu taunya ilmu tauhid itu ilmu tentang apa? Tentang ketuhanan aja. Enggak, sebenarnya lebih luas lagi. Ilmu tauhid itu ilmu tentang, termasuk juga ilmu tentang bahwa Tuhan itu yang menyebabkan semua ini ada. Itu kayak gitu. Jadi ilmu tauhid itu ilmu yang disebut apa namanya? Faridatun, itu adalah ilmu tauhid yang seperti tadi itu. Ilmu tauhid bukan sekedar soal Tuhan punya sifat apa, bukan itu. Tapi bagaimana Tuhan itu dalam tanda petik bekerja dalam kehidupan sehari-hari, itu juga wilayah ilmu tauhid. Ya kan? Nah, ilmu tauhid itu juga terkait dengan yang lain. Misalnya apa? Ini ada musibah, ini sabar apa enggak? Yang disebut sabar itu gimana sih? Nah, kita juga nggak tahu. Makanya ada dalam hadis Nabi itu as-sabru fis sadamah al-ula. Jadi yang disebut sabar itu ketika pertama kali terjadi itu reaksinya apa, itu disebut sabar atau enggak. Nah, kalau reaksi pertamanya A, ya berarti dia A. Kalau reaksi pertamanya udah sabar, ya udah dia sabar berarti. Kalau reaksi pertamanya ngamuk, ya ceritanya lain lagi kan itu kan. Ketika ada hal baru, gimana cara inti meresponnya? Apakah menolak atau menerima dulu, apa bagaimana? Itu kan soal sabar apa enggak. Ya, ketika ini terjadi kaprodi baru, pergantian kaprodi, apa yang kita lakukan? Masa langsung tak syukur? Ya kayak gitu biasa aja, kalau bagi saya biasa. Ini namanya pergantian dunia, ini biasa. Saya bilang kayak gitu. Dan saya pun bilang bahwa di pondok itu pergantian itu biasa dan memang harusnya terjadi pergantian. Bilang kayak gitu. Kenapa? Lah kan pengurus UPPM kan juga ganti aja. Kenapa pondok ini belum ada, kita juga udah jalan, tanpa kita pun juga akan jalan. Nah itu penting. Tapi kalau kita nggak di pondok ini, tapi kalau kita ini apa namanya, apa ya istilahnya tuh, kalau kita ini nggak berusaha di pondok ini, ya itu malah nggak bagus buat kita. Justru kita berusaha di pondok, kita membantu di pondok itu supaya apa? Supaya kita belajar. Seperti itu. Nah coba kita lihat lagi lanjutannya. Utlubul ilma ini jelas ya. Wa amara bis safari fi talabi hadzal ilmi utlubil ilma walau bisin.
Wa alimu hadzal ilmi afdalul ulama wa bihadza sabab khassasahum Allah taala bidzikri min ajli maratib. Oke, terus saya langsung lanjut ke halaman lagi. Ini kan judulnya Ar-Risalah Al-Laduniyah. Jadi saya langsung ke risalah laduniyahnya aja. Ini kan dia cerita-cerita dulu apa itu ilmu. Ini ceritanya masih panjang, apa itu ilmu itu ceritanya masih panjang. Tapi yang risalah laduniyahnya, apa yang disebut sebagai ilmu laduni itu, ini ada asnaful ilmi wa aqsamuh, ini kita lewat aja. Ilmu itu menurut Imam Ghazali dibagi dua, as-syar'i wal aqli. Disebut as-syar'i karena dia dari wahyu, ya kan? Disebut al-aqli karena dia kegiatannya akal, ya kan? Jadi menurut Imam Ghazali ilmu itu terbaginya menjadi banyak. Ya, terus saya lanjut lagi. Ilmu furu' ini nanti kita skip aja. Kita langsung ke yang apa yang disebut al-laduni ini. Nah, ini coba antum buka halaman 47 ya, atau 48 di bukunya itu, 47 ya. Faslun fi ilmi sufiyah. Nah, apa itu? Baca nggak? Faslun fi ilmi sufiyah. Ini lagi ngedit nggak apa, edit aja. Kalau lagi ngedit nggak bagus. Faslun fi ilmi sufiyah. Baca, udah. Haidar, coba ini baca. Faslun fi ilmi sufiyah. Anal ilma Islam anal ilmal aqli al-aqli, iya apa al-aqli ya? al-aqli Ya, anal ilma al-aqli ya. ilmal aqli mufradun bidzatihi Mufradun bidzatihi wa yatawalladu minhu ilmun murakkabun murakkabun yujadu fihi jami'u ahwalil ilmaini ilmainil mufradaini wa dzalika al-ilmu murakkabu murakkabun ilmu sufiyah wa tariqatu ahwalihim fa inna lahum ilman khassan bitoriqatin wadihatin. wadihatin majmu'atin minal ilmi. Nah, ini dia apa yang dipahami dari situ, bahwa ternyata ilmu itu kan tadi dibagi dua ya, ilmu syar'i sama ilmu akli. Kalau ilmu syar'i itu ilmu yang dari wahyu. Kalau ilmu akli berarti ilmu dari apa? Kegiatan akal kita, ya kan? Tapi di sini ilmu sufiyah menurut Imam Ghazali, ilmu sufiyah itu ia tawalladu minhu ilmun murakkabun. Ilmu yang lebih kompleks lagi. Ilmunya orang sufi itu bukan sekedar ilmu syar'i saja, tapi dia juga ilmu yang basisnya adalah akal juga, pengalaman atau melakukan sesuatu. Seorang sufi ini harus tahu syariah dan juga mengamalkan syariah. Bukan hanya itu aja, dia juga mengetahui ilmu-ilmu dasar. Tentang apa? Ilmu-ilmu akal itu tadi. Jadi yang disebut Imam Ghazali, menurut Imam Ghazali yang disebut ilmu sufi itu bukan ilmu yang apa namanya ibadah terus tiap hari, bukan. Dia juga mempraktekkan nilai-nilai dari ilmu itu. Nah, ini disebut ilmu yang murakkab itu. Makanya wa tariqatu ahwalihim fa innalahum ilman khassan bi tariqatin wadiyah. Jadi ilmu yang khusus. Menurut Imam Ghazali yang namanya ilmu sufi itu adalah ilmu yang lebih spesifik atau lebih kompleks lagi dari ilmu syariah dan ilmu akal sekalipun. Kenapa? Karena ilmunya orang sufi itu sudah nggak ada batasan mana yang ilmu syar'i sama mana yang ilmu lagi, ya kan? Jadi sufi itu bukan orang yang pakaiannya jelek terus semua. Orang yang punya harta banyak bisa juga menjadi seorang sufi. Makanya termasuk dari ilmu sufi itu ilmu kesehatan, makannya seberapa, bagaimana, itu juga termasuk ilmu yang sufi. Makanya kita di pondok ini banyak kegiatan, banyak sesuatu yang mengadu-adu emosi kita tuh untuk melatih kita ilmu yang sufi ini. Kalau ilmu syariahnya tuh udah dapat, ilmu akal atau skill-skillnya tuh udah ada. Tapi gimana cara untuk menggabungkan dua ilmu itu menjadi satu dalam diri antum? Itu yang susah. Ada banyak orang yang mudah diajak ibadah, tapi diajak kerja susah. Ada yang mudah diajak kerja, tapi kalau diajak ibadah ya juga. Nah,
Sekarang pertanyaan saya, antum yang mana? Dua-duanya susah lah ini ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya ilmu sufi ini menurut Imam Ghazali disebut ilmu yang murakab. Ya kan? Saya mau nanya, kita ini kuliah subuh nih, yang kuliah siapa aja nih? Maksudnya ada nggak yang lain kuliah? Enggak ada, ini bagian dari kita. Ilmu sufi ini juga bagian dari ini. Kita menghidupkan pagi. Meskipun saya juga nggak bisa kalau tiap pagi kan gitu kan. Kenapa? Itulah keterbatasan saya. Makanya teman-teman harusnya bikin apa gitu pagi-pagi. Tahun depan ya, nanti tolong tahun depan ya ospek-ospek ya, semester satunya dikebrakin kalau pagi diajak ngapain terserah. Baca buku juga boleh, ya kan? Diajak ngedit juga nggak apa-apa, diajak ngobrol apa juga boleh, diajak juga boleh. Ya kan? Ya terserah diskusinya apa. Diskusinya lu nggak harus duduk, diajak ke lapangan ayo futsal gini caranya nendang itu nggak apa-apa. Lo kenapa gitu? Karena itu bagian dari mengamalkan ilmu. Ciri-cirinya sufi diantaranya tadi adalah mengamalkan ilmunya. Ya kan? Dan itu memang sulit. Mengamalkan ilmu itu lebih sulit daripada untuk tahu sesuatu. Apalagi yang harus diamalkan adalah yang emang bermanfaat lah. Lebih sulit lagi tuh. Sulitnya tuh mulai kelihatan di sini. Nah, makanya wa ilmuhum yastamilu alal hal al waqt as-sima wal wajdu wasyauq wasuh wasahwu wal isbat wal mahwi wal fakri dan sebagainya. Itu adalah tingkatan-tingkatan para sufi. Ya kan? Ya, kalau ente dapat masalah, ente sabar atau ente bersyukur? Belum tentu, itu kan mulut ente ngomong bersyukur, besoknya ente ngeluh kan gitu. Nanti kalau ada masalah ente ngomong sabar ya, karena ente gak ngalamin gampang aja ente ngomong sabar. Coba ente yang ngalamin, besok ngamuk kan gitu kan. Ya, emang kayak gitu ilmu. Makanya itu disebut tentang ilmu tentang ahwal, tentang keadaan atau situasi. Iya. Situasi itu gak selamanya mendukung kita, atau situasi itu gak selalu sesuai dengan keinginan kita. Lah pertanyaannya, bisa gak kita membuat situasi itu menguntungkan kita? Nah, ada musibah itu bisa menguntungkan kita loh. Pergantian kaprodi bisa menguntungkan kita, tapi bisa merugikan kita juga loh. Kan gitu kan. Kalau kita ada pergantian kaprodi kayak gini, apa yang harus kita siapkan? Oh, ini penting ini. Kan gitu kan? Kita harus siapkan sistemnya yang lebih bagus gimana, kan gitu kan? Kayak gitu. Terus kita harus nyiapin juga adik-adik kelasnya tahun depan gimana. Misalnya kayak gitu. Dan lain sebagainya. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Termasuk skill-skill ente gimana, mengisi waktunya, cara ente ngisi waktu gimana, itu juga termasuk skill mengisi waktu kosong. Yang isi kekosongan misalnya puzzle. Ini mengisi kekosongannya gimana? Apakah ngisi kekosongan dengan yang lebih kosong lagi atau gimana? Tafid beliau. Perpustakaan. Makanya itu ilmunya sufi itu disebut punya tingkatan kayak tadi itu al-wilayah, al-iradah, asal dan seterusnya itu ma yata'allaq bi ahwalihim ma'as zawaid wal asnaf wal maqamat. Jadi ada tingkatan, ada makom. Tingkatan apa aja? Tingkatan kesabaran, tingkatan keteguhannya. Ini makanya ini bagian-bagian ini kita baca nih. Ya. Sekarang gini, kayak anak-anak semester baru, temennya keluar karena pengen lihat di kuliah di luar enak, yang lain pengen keluar loh, berarti dia tidak punya pendirian. Iya. Pernah nggak saya ngelarang antum untuk setahun doang? Saya nggak ngelarang, cuman inti tuh mau ngapain di sana itu yang penting gitu loh. Nanti habis ini semester 4 besoknya mau keluar boleh aja bagi saya, asal itu udah tahu mau ngapain. Dan jangan pergi dengan penyesalan, ya kan? Kalau nanti mau ngapain aja masih nggak tahu, kalau itu mau karena itu sama aja itu tidak dewasa, ya kan? Jadi gitu itu bagi saya nggak ada masalah. Orang kehidupan itu bukan hanya di sini juga bisa, di sana juga bisa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita hidupnya. Nah sekarang coba ente lihat teman-teman antum yang udah keluar itu. Sekarang mereka udah jadi apa? Atau sudah memulai sesuatu apa belum? Kita lihat itu. Jangan-jangan masih gelundang-gelundung juga ya. Kalau masih gelundang-gelundung ya terus bedanya apa sama yang di sini kan gitu kan? Kalau yang di sini gelundang-gelundung, di sana gelundang-gelundung.
Itu yang kemarin katanya bilang mau kuliah kedokteran, udah mulai kuliah kedokteran belum? Udah kan? Siapa yang udah? Enggak, beneran udah mulai kuliah belum? Udah masuk. Maksudnya udah semester berapa? Semester next semester. Benar nggak sih? Iya, di UGM. Nah, ya, kayak gitu itu. Terus dia beasiswa apa enggak jadinya? Nah, oke. Nah, makanya itu hal-hal seperti itu loh yang kita jadi contoh. Terus temen ente yang di apa namanya di Jakarta itu udah kuliah belum itu? Udah kuliah kedokteran juga belum di UI itu katanya. Raki Raka. Bukan PKL. Ah. Binus ya. Oh jadinya di minus. Ya kayak gitu itu. Jadi ternyata yang kita rencanakan toh juga belok. Padahal dia juga udah usaha. Tapi yang paling penting kan itu tadi ya kan. Jadi bagi saya tuh ente itu ketika pulang nggak nganggur dan ente nggak luntang lantung nggak jelas. Mau setahun mau berapa tahun nggak ada masalah. Itu soal waktu dan tempat kami persilakan kan itu kan. Tapi ente mau ngapain itu loh yang anak sekarang mau kerja gitu loh. Ya. Makanya nanti di semester 5 pokoknya nanti di semester 5 semuanya punya jadwal harian ya. Saya minta nanti di semester 5 semuanya punya jadwal harian dan akan saya periksa jadwal hariannya. Dan paling enggak jadwal hariannya ada cadangan jadwalnya mau ngapain. Itu supaya antum terbiasa untuk menggunakan waktu dengan ketat dan padat. Kayak gitu yang saya harapkan seperti itu. Nah, makanya ilmu tadi itu bukan soal apa namanya, bukan soal tahu atau enggak, tapi bisa sampai diamalkan apa enggak. Makanya dalam sufi itu dia ada tingkatan-tingkatan mengamalkannya, ya kan? Antum jangan ngebayangin sufi itu orang yang ibadah doang, enggak. Seorang pedagang, ya dia punya uang banyak, dia juga bisa jadi sufi apa? Sering puasa, terus dia juga ini, dia hidupnya sederhana aja, walaupun apa aja bisa kebeli ya bisa aja. Mungkin orang punya harta yang banyak, punya rumah yang mewah, dia bisa jadi sufi juga, ya bisa aja. Jadi sufi itu bukan soal punya uang atau nggak punya uang gitu loh. Sama kayak kita. Nah, ini saya mau meluruskan pemahaman tentang sufi. Jangan dikira sufi yang nggak punya uang doang, nggak punya uang jadi sufi. Setelah dia punya uang dia jadi yang lain, yang enggak. Ya kan? Justru sufi itu gimana pun dia tetap menjadi sufi, bisa aja. Ada politisi, dia bisa jadi sufi nggak? Bisa aja jadi sufi, ya kan? Nggak beli rumah-rumahan mewah terus nggak apa ya bisa jadi sufi. Tapi politisi punya rumah bagus, punya mobil bagus, bisa jadi sufi juga nggak? Bisa jadi sufi lah, itu loh maksud saya. Jadi sama aja, orang politisi nanti hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, mobilnya mungkin sederhana aja, hartanya dikit. Jadi sufi bisa nggak dia? Bisa. Tapi nanti dia punya uang banyak, punya rumah banyak dan lain sebagainya. Bisa jadi sufi juga nggak dia? Bisa lah, ini dia yang penting. Ini yang penting di sini, yang paling penting nih. Orang itu kaya atau nggak kaya juga bisa jadi sufi. Ini yang paling penting nih. Jangan kira yang sufi itu yang kere. Salah besar menurut saya. Justru yang nggak sufi itu yang mager-mager itu yang nggak sufi menurut saya. Nggak bisa ngisi waktu dengan yang manfaat tuh nggak sufi menurut saya. Dia suka film jadinya kan. Sufi suka film ya enggak kayak gitu. Justru sufi itu kita jalani kehidupan kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan harapan mendapatkan rahmat, dengan harapan nyari pahala, apapun itu bentuknya ya itu sufi. Tapi bedanya sufi sama zuhud apa? Zuhud itu salah satu tingkatan dari sufi itu. Jadi dunia itu gak ngaruh bagi dia. Ada yang muji gak ngaruh, dia jalan. Ada yang mencaci, dia tetap bekerja. Itu gak ngaruh. Tapi tingkat tertinggi sufi itu apa? Oh nanti ada yang lain. Makomatnya banyak, itu makom. Tingkat pertama itu tadi bisa meninggalkan dunia. Nanti tingkatnya lagi ada yang lain. Tingkat yang paling tinggi itu adalah ar-ridho. Itu susah sekali. Ya kan? Berapa kali kita terima takdir Allah dengan lapang dada dalam hari ini? Nah itu udah cerita lain kan gitu kan. Nah itu sudah tingkat yang sufi yang lain. Tapi tingkat ridho itu juga masih ada tingkat lagi katanya. Kalau orang miskin ridhonya ya gampang aja, dia nggak punya apa-apa dia ridho, ya selesai. Kalau orang kaya ceritanya lain lagi. Jadi seperti itu terjadi gitu. Jadi itulah sufi, itu ilmu yang lebih kompleks dari sekedar Alhamdulillah minasyaitonirrajim tiap hari ke masjid ngomong apa, kakek itu nggak mesti sufi. Itu jangan-jangan kepaksa atau li ajlinya mah nggak. Bisa
bisa terjadi kayak gitu, nggak mesti sufi kayak gitu itu gitu loh ya. Nah jadi makanya fi bayani tahsil lil ulum, antum baca di halaman selanjutnya di 48 49 itu ya. I'lam annal ilmal insani yahsulu min tariqaini ahaduma at-ta'allum al-insani asani at-ta'allum ar-rabbani. Lah ini belajar secara manusia, yang kedua belajar lewat jalur Tuhan. Belajar lewat jalur Tuhan itu ya lewat apa? Mengamalkan syariat, mengamalkan ilmu. Itu kalau belajar lewat jalur manusia ya itu tanya-tanya orang lain. Kalau belajar lewat jalur Tuhan ceritanya nanti lain lagi. Ya kan? Makanya atorik al-awal itu jelas. Maka atorik asani itu yang disebut ilmu laduni tadi itu. Ya. Nah, jadi makanya ini apa namanya? Jadi apa yang disebut apa namanya ilmu mintoriki robani itu diantaranya apa? At-tafakkur minal batin bimanzilati ta'allum fid dhahir. Oh, jadi sambil belajar secara manusiawi tapi secara batin juga tafakur. Oh kayak gini ini penting, oh kayak gini ini bisa lillahi ta'ala, oh kayak gini nih. Nah ini jadi itu tingkatannya kayak gitu. Jadi emang nggak mudah untuk itu. Kita aja kadang-kadang li'ajli, nah itu makanya kita tuh kadang-kadang masih li'ajli. Ini makanya semester 5 nggak ada li'ajli. Kita semuanya semangat. Walaupun di sini sambil apa namanya nggak ceria nggak apa, tapi dia tetap bisa aja. Itu sedang pertempuran batin untuk berusaha fokus. Ini biasa terjadi. Makanya saya nyantai aja, ada yang datang, ada yang datang nyantai aja. Yang datang satu saya juga ngajar. Kan gitu kan. Nggak pada datang saya juga ngajar. Saya berusaha melatih saya untuk apa? Untuk nggak ngamuk dengan apa berapapun yang datang. Masa ada yang 3 yang datang? Masa yang datang misalnya cuma 3, misalnya Miftah, Ade sama Rafa. Kemana yang lain? Masa yang datang cuma 3 itu aja saya marah, kan aneh kan? Masa yang datang dimarahin kan juga aneh kan? Itu udah aneh kan? Makanya sih nyantai aja, ayo diajar yang benar diajar. Makanya itu sudah ketika hal-hal yang ada di pondok dulu itu bukan pondoknya yang salah, tapi kan budaya orangnya yang kan ada juga yang nggak ngamuk kayak gitu. Nah itu silakan antum baca di bagian itu ya, di faslun fi bayani tahsil lil ilmi, bagaimana cara mendapatkan ilmu ya. Itu ta'allum robbani di halaman 50 ya kalau ta'allum robbani. Kalau ta'allum al-insani itu halaman 49 sampai 50. Kalau 50 sampai 50 apa namanya 50 sampai 50 berapa itu 56 itu ta'allum robbani ya. Silakan antum baca sendiri bagian itu, nanti ketika video ini terbit antum posting. Jadi ilmu itu bisa didapat lewat 2 teman-teman, ta'allum al-insani dan ta'allum. Silakan nanti antum lihat ta'allum robbani ini kayak apa nih ya. Makanya nih saya kasih highlight buku-buku ini biar antum apa, biar antum kepikiran mau baca apa gitu loh. Antum boleh aja baca bagian ini, silakan di booking dari ta'allum insani, ta'allum robbani, boleh aja di booking ya kan. Tapi jelasinnya kayak saya tadi ya, 1 jam antum jelasin dari awal gini, ini bukunya ini, yang nulis ini, cerita, ada muqaddimahnya, ada ininya. Oh saya baca bab ini, nah, jadi langsung nggak baca satu buku berurutan nggak apa-apa, tapi langsung ke bab mana yang mau antum jelasin sesuai dengan temanya. Dafa misalnya temanya apa yang dipilih? Ini temanya apa yang dipilih? Oh, Islam dan iman. Ilmu dan iman. Nanti cari ilmu dan ilman tuh di buku mana atau apa, nanti baca nanti. Nanti sendiri, bukunya yang lain. Ya nggak boleh sama. Makanya minggu depan silakan siapin bukunya apa, berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau bingung juga antum tanyakan ke saya kayak gitu. Ya oke, itu yang bisa. Hah? Terus di video gitu. Iya baca kayak gini nih, kayak kira-kira yang baca ini kan saya video ini saya baca. Oke itu aja, kita tutup dengan bacaan hamdalah.